Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jannah dengan NIM A1A325045 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu mata kuliah globalisasi tentang kemiskinan dan kesenjangan global. Hampir semua pemerintahan, lembaga internasional, dan juga banyak pihak di dunia menganut pandangan ortodoks dalam usahanya mendefinisikan kemiskinan. Menurut konsepsi ortodoks, kemiskinan dilihat sebagai situasi di mana orang-orang tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli makanan atau kebutuhan dasar mereka secara memuaskan. Dan seringkali kondisi ini dimasukkan ke dalam situasi or underemployed. Menurut Caroline Thomas, definisi yang menyandarkan pada ketersediaan uang untuk membeli kebutuhan pokok ini merupakan hasil globalisasi budaya barat dan kehadiran pasar. Oleh karena itu, sejak tahun 1945, kemiskinan dilihat sebagai kondisi ekonomi yang pemberantasannya tergantung pada ketersediaan uang untuk melakukan transaksi di pasar. Barangkali cara pandang inilah yang mendorong pemerintahan SBY untuk memberikan cash money kepada masyarakat miskin sebagai kompensasi atas kenaikan bahan bakar minyak atau BBM. Vivian and Clower tahun 1993 dan juga Swanson 2001 mendefinisikan kemiskinan dalam kerangka pemenuhan kebutuhan material. Ketiga penulis ini mengemukakan bahwa kemiskinan berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial. Yang pertama, kekurangan materi. Kemiskinan sebagai kekurangan materi digambarkan sebagai kekurangan atau situasi kesulitan yang dihadapi orang dalam memperoleh barang-barang yang bersifat kebutuhan dasar mereka. Oleh karenanya, kemiskinan dalam dimensi ini sering dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk mendapatkan kebutuhan material yang bersifat mendasar. Kedua, kekurangan penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai dalam kaitan ini itu sering dipahami sebagai standar atau garis kemiskinan atau disebut dengan poverty line yang berbeda-beda dari satu negara ke negara lain. Ketiga, kesulitan memenuhi kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial atau social exclusion, ketergantungan, dan ketidakmampuan berpartisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan tidak hanya dilihat dari kekurangan materi, tetapi juga dari kesulitan memenuhi kebutuhan sosial seperti keterasingan, ketergantungan, serta rendahnya akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan informasi. Menurut David Chalks tahun 2004, kemiskinan dapat dibagi berdasarkan penyebabnya, yaitu yang pertama, kemiskinan akibat globalisasi, yang kedua, kemiskinan akibat pembangunan seperti kemiskinan subsistem, marginalisasi desa, dan kemiskinan perkotaan. Yang ketiga, kemiskinan sosial yang dialami kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Yang keempat, kemiskinan konsekuensial yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana, konflik, dan kerusakan lingkungan. Jadi secara keseluruhan, kemiskinan mencakup aspek material dan non-material serta dipengaruhi oleh faktor struktural dan non-struktural. Structural Adjustment Program atau SAPS dan kemiskinan. SAPS yang didorong oleh IMF dan Bank Dunia dinilai memaparkan kemiskinan dan kesenjangan global karena berlandaskan ideologi non-liberal. Neoliberalisme menekankan kompetensi pasar bebas tanpa memperhatikan ketimpangan kapasitas antar negara, sehingga pihak yang kuat semakin diuntungkan sementara yang lemah itu semakin tertinggal. Selain itu, neoliberalisme mengurangi peran negara dalam perekonomian dan menyerahkan distribusi sumber daya sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Akibatnya, tujuan kesejahteraan bersama tergeser oleh kepentingan akumulasi kekayaan individu. Pasar juga dinilai tidak mampu menjamin keadilan distribusi, kepentingan umum, serta stabilitas ekonomi. SAPS dan kebijakan liberalisasi perdagangan melalui IMF, Bank Dunia, dan WTO yaitu mendorong yang pertama penghapusan tarif dan proteksi industri lokal, yang kedua deregulasi investasi asing, yang ketiga pengurangan layanan sosial, empat privatisasi dan ketergantungan pada pasar, yang kelima orientasi ekonomi pada ekspor.
Dampaknya adalah hancurnya usaha kecil, meningkatnya pengangguran, kerusakan lingkungan, serta munculnya kantong-kantong kemiskinan baru. Ketimpangan semakin tajam karena perusahaan besar semakin dominan. Kemiskinan dipandang sebagai masalah struktural dan kelembagaan, termasuk regulasi yang adil. Namun, negara berkembang menghadapi kendala besar, yaitu seperti birokrasi yang lemah dan korup, serta keterbatasan modal. Ketergantungan pada investasi asing seringkali membuat sumber daya alam lebih banyak dikuasai oleh pihak asing, sehingga kemiskinan tetap tinggi meskipun negara kaya sumber daya respon internasional terhadap kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah global yang terjadi baik di negara berkembang maupun maju. Namun, dampaknya lebih berat di negara miskin. Negara maju cenderung kurang memberi perhatian, sehingga penanganan kemiskinan banyak diambil oleh lembaga internasional seperti PBB. Namun, kebijakan lembaga seperti IMF dan Bank Dunia sering kontraproduktif karena melalui SAPS justru memperparah kemiskinan. Upaya global dilakukan melalui Millennium Development Goals atau MDGs yang disepakati 189 negara pada tahun 2000. MDGs menetapkan 8 tujuan utama seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, kesehatan, dan kemitraan global. MDGs dinilai positif karena memiliki target yang jelas, terukur, dan berbasis kerjasama global. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala seperti lambatnya penurunan kemiskinan, kurangnya komitmen negara maju, beban utang, rendahnya pengeluaran publik, serta kesenjangan global yang semakin tajam. Strategi pengurangan kemiskinan, utang dan pinjaman lunak. Strategi pengentasan kemiskinan melalui utang dan bantuan atau ODA, serta program seperti PRSP, PRGF, dan HIPC seringkali mensyaratkan privatisasi dan liberalisasi. Akibatnya banyak negara mengalami kenaikan harga layanan publik, berkurangnya akses sosial, dan beban ekonomi yang lebih berat bagi masyarakat miskin. Kritik utama terhadap MDGs adalah yang pertama, masih bergantung pada utang sebagai instrumen utama yang justru dapat memperparah kemiskinan. Yang kedua, mendorong liberalisasi dan privatisasi yang merugikan negara berkembang. Yang ketiga, mengabaikan akar struktural kemiskinan dalam sistem ekonomi global. Yang keempat, lemahnya posisi lembaga PBB dibandingkan institusi ekonomi global seperti IMF, WTO, dan Bank Dunia. Jadi kesimpulannya, meskipun MDGs merupakan langkah strategis dan memberikan harapan, keberhasilannya terbatas karena tidak menyentuh akar struktural kemiskinan serta masih didominasi oleh kebijakan ekonomi neoliberal. Sekian, itulah penjelasan mengenai kemiskinan dan kesenjangan global dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.